Halo, jumpa lagi dengan saya Ardi Matari. Saya ingin mengucapkan salam profit, sehat selalu, bahagia selalu untuk seluruh rekan-rekan trader dimanapun berada. Kali ini saya akan mencoba mengulas tentang RSI 14 ya. RSI 14 ini indikator yang sangat sering saya gunakan karena memang sakti sekali ya. Untuk indikator di atas boleh pakai apa aja, tapi kebetulan saya pakai BBMA Oma Ali. Oke, langsung aja kita pasang RSI 14. Oke. Period 14, apply to close, warna saya suka yang ini. Level yang penting. Pertama di paling atas ada level 84, 75, 61,8, 50, 38,2, 25, 16. Ini mungkin saya tulis tapi rekan-rekan nggak harus nulis, ini buat ini aja, buat tanda. Ini bearish, ini bullish. Di sini ada konsolidasi. Yang bawahnya sama ya. Konsolidasi area maksudnya. Oke, kita cek. Ya, betul. Ini masih putus-putus ya. Ketika RSI ketemu level masih putus-putus. Saya tambah MA1 agar gak putus-putus. MA1 simple first indikator data, warna sama seperti RSI tadi, dan oke, udah rapi sekarang. Oke, yang pertama-tama ingin saya jelaskan adalah level 50. Level 50 ini adalah identik dengan mid BB. Level tengah-tengah pembagi tren ya. Kalau di Bollinger Band pembagi trennya adalah mid BB, kalau di RSI adalah level 50. Ketika Bollinger Band menunjukkan dia membentuk CSAK sell atau break mid BB seperti ini dan close di bawah mid BB seperti ini dari atas, sedangkan RSI belum menunjukkan hal yang serupa, bisa ditarik kesimpulan sementara bahwa crossing ini atau CSAK ini belum bisa dikatakan valid. Akhirnya menjadi valid ketika RSI ini pun tembus ke bawah level 50, bisa dikatakan valid. Kita lihat contoh yang lain ya, sekilas. Oke, seperti ini ya. Di sini udah tembus, yang atas udah tembus mid BB ke bawah, dan yang bawah pun bisa jadi udah tembus atau belum, kurang sedikit gitu kali ya. Nah, untuk memvalidkan kita tunggu dua-duanya betul-betul cross. Yang atas dengan mid BB, yang bawah dengan level 50. Oke. Itu sekilas tentang level 50. Kemudian level 61,8. Area antara 61,8 dan 38,2 ini saya menyebutnya area konsolidasi ya. Jadi ketika harga sedang sideways semacam ini, harga sedang sideways, BB cenderung mendatar, sangat terlihat bahwa RSI 14 hanya berputar-putar di antara 61,8 dan 38,2. Jelas ya, teman-teman bisa ngelihat ya, dan bisa dilihat di chart masing-masing lah. Oke, selanjutnya area di atas 61,8. Ini saya biasa nyebutnya ini lagi kerja gitu ya. Saya ngelihatnya, oh ini time frame daily lagi kerja. Kerja apa? Oh, kerja bullish, lagi kerja naik dia. Saya biasa gunakan ini untuk memahami bahwa tidak akan pernah selesai tren bullish tersebut ketika RSI 14 belum kembali masuk ke area konsolidasi di sini. Jadi sebelum kejadian ini, di bawah masuk area konsolidasi dan di atas sudah mulai cross mid BB ini, sebelum kejadian ini dimulai dari titik ini, dimulai dari sini ya, dimulai dari harga ini, candle ini sampai candle yang tadi CSAK itu semuanya nyari buy. Jadi tren sedang bullish kuat. Kita disarankan untuk mencari posisi buy. Hingga akhirnya RSI 14 masuk ke dalam area konsolidasi lagi. Begitu juga yang turun. Yang bearish kita cari ya. Ini kebetulan lagi naik terus.
Ya semacam inilah sedikit ya. Dia kerja turun, di bawah kerja turun, berusaha kembali naik lagi, tidak kuat meneruskan naik, dia kembali kerja ke bawah, hingga akhirnya dia betul-betul masuk ke atas lagi dan meneruskan tren daily yang sedang naik. Jadi mulai di sini ini bisa dibilang kita bisa buy. Karena apa? Karena tren daily yang sedang ini tadi di mana ini? Maksud saya gini. Untuk menganalisa dengan menggunakan RSI 14, pertama-tama yang kita lakukan adalah mencari time frame mana yang sedang bekerja. Kita lihat dari monthly, dia sedang kerja naik. Oke, weekly dia sedang kerja naik di atas 61,8. Daily sedang konsolidasi. Kita skip dulu daily. H4 sedang konsolidasi. H1 sedang konsolidasi. Atau sudah keluar ini sudah keluar H1. Nah, di dalam tren yang sedang kuat naik ini dan melakukan koreksi turun di monthly ya, kita lihat weekly yang lebih jelas barangkali. Nah, ada 3 mingguan yang sudah turun tapi dia masih kerja naik, lalu kita mau entry di mana kan gitu. Seyogyanya kita harusnya entry-nya buy, tapi di mana kan gitu. Nah, caranya adalah kita cari time frame terbesar yang di area ini. Oke, di area ketika time frame besar yang bekerja buy tadi, bekerja bullish tadi melakukan koreksi ke bawah, kita cari time frame terbesar di bawah weekly yang melakukan kerja bearish. Kita lihat ya. Daily nggak ada bearish, nggak nyampe, dia tetap di area konsolidasi. Kita lihat di H4, nah ada, kita nemu nih di sini. Apa kita buy di sini? Ada yang berani untuk melakukan buy di sini, ada yang nggak berani. Nah, saya sarankan lebih baik adalah kita mulai berpikir untuk buy ketika candle close dan RSI berada di atas 38,2. Ini mengisyaratkan bahwa perjalanan turun sudah habis dan harga kembali akan naik untuk meneruskan tren di time frame atasnya. Di sini kita bisa buy. Harga naik turun lagi dan tidak menembus ya, menembus sedikit sekali, dan ketika masuk kita bisa buy lagi di sini. Oke. Dan ini gambaran besarnya harga akan kembali naik ke atas untuk kembali meneruskan tren weekly, atau paling tidak retest ke titik ini, titik tertinggi candle weekly yang double ini. Dan kalaupun seandainya tembus lagi ke atas, dia akan membentuk momentum buy bagi weekly. Begitu seterusnya. Apakah naiknya langsung naik? Enggak juga. Kalau di BPMA ini kan waktunya kita nyari, ini adalah waktu kita nyari posisi sell ya, karena di sini ada MA high yang mana kalau di BPMA itu menyarankan kita untuk mencari posisi sell. Oke, coba kita cari yang mana yang kerja naik ya, yang paling besar. Oke, M30 lagi kerja, M15 lagi kerja, M5 lagi kerja, H1 sedang mulai keluar ya kan. Kita tunggu H1 naik ataupun tidak, tapi ini udah jelas keluar. Kita tunggu dia naik sampai sejauh mana, barangkali sampai titik ekstrim ya di 75 atau kadang 84. Nanti dia akan kembali turun. Nah, ketika dia kembali masuk ke 61,8, itulah waktunya entry yang relatif aman. Yang relatif aman ya. Sehingga daily ini bisa ada, kita mendapatkan titik re-entry sell yang terbaik dan aman. Ini akan turun, barangkali akan retest ke sini, atau bisa jadi dia akan lurus meneruskan perjalanan menyentuh EMA 50, atau bahkan terus untuk membuat momentum sell. Yang jelas dengan RSI ini kita bisa menentukan kapan waktu yang paling baik dan aman untuk kita
melakukan entry atau open posisi, yaitu ketika RSI 14 di time frame terbesar yang melawan arus time frame besar. Contoh di sini time frame besar sedang kerja naik, kita cari time frame bawahnya yang kerjanya turun, yang terbesar. Di sini H4 yang terbesar. Di sini ya. H4 keluar. Nah, ketika dia kembali masuk ke tren utama, kembali masuk ke area konsolidasi, dia kemungkinan besar dia akan meneruskan agenda time frame daily, weekly, dan monthly. Begitu sekilas rekan-rekan trader sekalian dimanapun Anda berada. Semoga tips sederhana ini bisa membantu ya. Tapi sejauh ini saya baik-baik saja dengan indikator RSI 14 ini dan keren. Oke, kita akan lanjutkan di materi-materi berikutnya di video selanjutnya. Salam profit selalu, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.